saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru datang ya, yang baru gabung di channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, teman-teman, agar channel ini makin maju dan berkembang dan saya makin semangat lagi bikin videonya. Juga buat teman-teman yang sudah dukung, sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya, dikabulkan segala doa, hajat, dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman ya, ada video ya yang menceritakan tentang kekisruhan ya warga-warga Malaysia, terutama para YouTuber dan TikToker Malaysia nih yang menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Karena TikToker dan YouTuber Malaysia ini mendapatkan kecaman ya dari netizen-netizen Malaysia ini. Malah ada yang disuruh pindah menjadi warga negara Indonesia, teman-teman, karena mereka-mereka ini menggunakan bahasa Indonesia di dalam kontennya ini, teman-teman. Nah, di video ini ya, judulnya banyak YouTuber dan TikToker Malaysia dikecam netizen Malaysia karena berbahasa Indonesia, teman-teman. Wow, hebat ya netizen Malaysia, karena musuh banget kan ini dengan orang-orang Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia ini, teman-teman. Nah, jadi video ini teman-teman dari channelnya Rumah Sejarah, teman-teman. Saya tampilkan channelnya di sini, mari kita kunjungi ya, mari kita dukung, kita subscribe channel ini agar channel ini makin besar lagi, teman-teman. Nah, jadi bagaimana ya kecaman warga-warga atau netizen-netizen Malaysia ini terhadap warga Malaysia sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini, teman-teman. Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Lagi ramai soal YouTuber Malaysia yang berbahasa Indonesia dihujat netizen Malaysia sendiri. Karena bagi Malaysia sebuah tindakan yang memalukan jika berbahasa Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri memang betul kosakata bahasa Indonesia itu enak didengar di telinga. Ada setengah orang ini, bila saya bercakap bahasa Indonesia, sudah mengatakan saya ini pengkhianat kepada negara Malaysia. Aduh, pusing guys, pusing. Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Sebagian besar orang-orang Malaysia seakan tidak suka dan takut apabila warganya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia lebih mereka anggap ancaman identitas bangsa ketimbang bahasa lainnya. Hal ini pun menjadi sorotan bagi warga Malaysia yang menyukai bahasa Indonesia, yang mereka anggap lebih enjoy digunakan dalam bahasa keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I.
lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia. Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan. Sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni. Dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia. 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia lagi pun. Aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai! Kau, aduh, tak faham betul lah aku kan. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malah sayang. Malaysia yang mempunyai IC. Jangan tanya lagi. Jadi, aku bisa bahasa Indonesia. Ya, kerana keserangan menonton FTV dan nonton apa? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. TikTok apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak salahkan bangsa lain, sebelum kita nak salahkan negeri lain, sebelum kita nak salahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak. Masalah negara kita ni adalah disebabkan oleh orang-orang yang tak berguna. Kita berpecah belah. Kita bergaduh antara satu sama lain. Kita pentingkan diri sendiri. Kita tamak. Kita yang rosakkan negara kita. Perbuatan kita yang menyebabkan kita ketinggalan. Jadi jangan salahkan bahasa Malaysia. Kita sepatutnya bangga dengan bahasa kebangsaan kita. Sepanjang video ni saya tak kata tau bahasa Melayu. Saya kata bahasa Malaysia. Kenapa saya duk asyik kata bahasa Malaysia? Sebab inilah dia bahasa yang menyatukan semua penduduk yang berbilang kaum di negara kita ni. Semua orang yang berlainan bangsa dapat berhubung dengan baik antara satu sama lain menggunakan bahasa Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Tak ada sebarang masalah. Kalau anda dilahirkan dan dibesarkan di negara ni, ibu bapa anda dilahirkan di negara ni,
maka bahasa Malaysia itu adalah bahasa anda. Ia adalah milik anda, identiti anda. Tak kisah anda ni bangsa apa sekalipun. Tak akan mundur negara kita ni disebabkan oleh bahasa Malaysia. Kalau anda sayangkan negara kita ni, maka anda patut sayangkan juga bahasa dia. Saya sayangkan negara saya dan saya sayangkan bahasa kebangsaan saya. Dan saya juga tidak menafikan kebaikan dan kepentingan bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah, bahasa adalah merupakan komentar dari orang Melayu yang tidak setuju jika warga Malaysia berbahasa Indonesia. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa Melayu. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Kalau nak jadi warga negara, mesti ada sertifikat khusus bahasa Melayu. Dia kena pasal bahasa Melayu. Kita Malaysian, hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Kita tak sumpah depan siapa, apa benda yang ada di hadapan mata. Apakah dia anggap sumpah tu betul-betul dia menjui rukun negara. Saya ingat tiap-tiap orang ni mesti pasal rukun negara dan faham apa makna rukun negara, supaya bila dia jadi rakyat Malaysia, dia ada sikap saling cinta menjadi, ataupun dalam bahasa sosiologi dia panggil we feeling, semangat kekitaan. Realitinya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, dan tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris. So there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun dan you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia. Memang sungguh riskan untuk Malaysia yang dimana selalu dalam kebingungan ketika berurusan dalam bahasa, karena banyak warga Malaysia dan YouTuber Malaysia akan faham dan berbicara pakai bahasa Indonesia, sedangkan keinginan
pejabat Malaysia ingin memajukan bahasa Melayu untuk dicintai warganya, tapi naas warga Malaysia tidak sedikit yang gemar berbahasa Indonesia. Dari situ bisa menandakan bahasa Indonesia udah layak menjadi bahasa internasional dan bisa untuk wilayah ASEAN berbahasa Indonesia. Dan untuk Malaysia jangan ragu-ragu untuk berbahasa Indonesia, karena dari situ kalian ikut melestarikan bahasa Indonesia untuk mendunia. Untuk TikToker dan YouTuber Malaysia, jangan takut akan kecaman dari warga Malaysia. Tetaplah ketika bikin konten pakai bahasa Indonesia, karena audien kalian banyak dari Indonesia dan orang Indonesia suka ketika kalian pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itu ya, ada beberapa ya TikToker dan YouTuber Malaysia yang dikecam oleh netizen-netizen Malaysia ini, teman-teman. Bahkan katanya nih, para TikToker dan YouTuber ini disuruh pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia, teman-teman. Ada Bang Brojul juga pernah katanya, ada Rusdi Rusli, bahkan tadi ada dokter ya, ibu dokter ini yang pernah kuliah di Jogja kalau nggak salah, teman-teman. Beliau sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kontennya, teman-teman. Wow, hebat banget nih ya. Tapi teruslah semangat untuk menggunakan bahasa Indonesia para kawan-kawan dari Malaysia ini, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini, teman-teman? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya ya. Jadi bagaimana ya menurut teman-teman semua tentang kecaman netizen Malaysia ini untuk warganya sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia ini, teman-teman. Nah, teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu video saya hari ini ya. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, teman-teman, agar channel ini makin maju dan berkembang. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam isi konten ini masih belum sempurna, teman-teman ya. Tutur kata saya yang belum tertata dengan baik ya, penyampaian isi konten juga yang belum sempurna. Saya masih dalam tahap pembelajaran, dari itu saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi, dan kualitas video saya semakin baik juga, teman-teman. Nah, jadi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.